Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang berkata dari segala pujian umat-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah kami semua belajar, dan kami semakin mengerti akan firman-Mu, dan lebih kami mampu melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Mungkin 100 orang, seri ini 100 orang sebulan sini hari. Shalom. Haleluya. Tadi sudah ditampilkan ya video yang sudah semua melihat ya bagaimana perjalanan sepanjang 8 tahun. Wah, tepuk tangan dulu bagi generasi. Karena saya sudah tampilkan foto-foto ya, tapi ya mungkin sudah dosa duluan ya, mungkin sekedar mengulang saja. Terima kasih sebelumnya buat Inalaci, buat Reverend Josefa yang mengizinkan saya untuk kembali ke rumah bersama ibu semua orang terkasih. Wah, ini sebenarnya selalu menjadi rumah yang paling diidam-idamkan. Idam-idamkan nggak? Rindu nggak? Oh tidak. Terima kasih ya. Nanti kita makan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan yang dibacakan oleh Ibu siapa Gamal ya. Tadi di kitab Yesaya 37 ayat yang 31 sampai 32. Kita kembali coba melihat firman Tuhan ini. Saya mengambil ayat 31-nya. Kita baca dari 30, 31, 32. Yesaya 37 ayat yang ke-30 dan 31 sampai 32. Saya bacakan untuk kita semua. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman ini kita tahu saudaraku menceritakan tentang bagaimana kerajaan Yehuda ya. Kerajaan Yehuda yang dipimpin Hizkia saat itu sedang mengalami ancaman, tantangan dari Sanherib, dari kerajaan Asyria. Nah, lalu dikatakan bahwa saat dia mendengar ancaman itu, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab. Itu yang ayat 31 tadi. Lalu kita bertanya, sekarang apa maksud firman ini bagi kita? Saudara, kita harus mengerti bahwa Nabi Yesaya menyebut orang-orang Yehuda dan orang-orang yang terluput yang masih tertinggal. Ada makna di sana. Yang pertama ialah orang-orang yang diluputkan, dijauhkan dari bahaya, yang masih tertinggal atau tersisa untuk diselamatkan, bukan karena kekuatan mereka. Kalau kita baca saudaraku di ayat 37 ini, bagaimana kita tahu ketakutannya Raja Hizkia? Karena memang pada saat itu Sanherib dan kerajaannya begitu powernya. Makanya dikatakan apa? Menyerahlah engkau, tidak usah lagi menyembah Allahmu itu, karena dia tidak akan dapat menolong kalian. Hizkia yang takut akan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Lalu Yesaya menjelaskan apa janji Tuhan. Saudaraku, inilah yang menjadi penggenapan kepada kita semua orang percaya. Orang-orang yang terpilih dan diselamatkan bukan karena kekuatannya, diampuni kesalahannya bukan karena kebaikannya, melainkan karena kasih karunia Allah dalam Kristus. Saudara hari ini hadir merayakan ulang tahun yang ke-8. Kalau kata Bang Monang tadi, sudah bisa belajar mandiri. Kita percaya 10 tahun ini hingga 10 generasi menjadi mandiri. Amin. Iya. Tapi masalahnya saudaraku, kita harus mengenal jati diri kita, bahwa kita itu sebenarnya orang yang tidak layak. Orang-orang yang diluputkan Tuhan dari kesengsaraan, dari bahaya, dari dosa.
saudara bisa wajah cantik, ya kan? Datang ke tempat ini ganteng-ganteng, wajahnya cantik. Itu semua karena apa? Kasih karunia Allah di dalam Kristus. Lalu yang menjadi tujuan kita hari ini ialah seperti tema kita tadi apa katanya? Berakar, bertumbuh dan sekali lagi berakar, bertumbuh dan haleluya. Inilah yang mau kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kita melajari apa itu berakar. Tadi nampak nggak baju saya? Nampak ya? Nah, ini berarti saya foto ini, karena saya nggak nampak. Inilah sejarah NLHC saudaraku. Tahun 2016, 2017 belum secantik itu ya kan. Saya datang, saya betul di gereja itu. Begitu indahnya. Tapi kalau saudara melihat apa yang terjadi, kira-kira dari sekian banyak ini berapa orang yang masih NLHC? Coba. Karena apa? Itulah pentingnya kita berakar, saudaraku. Apa maknanya berakar? Berakar artinya kita ditanam ke bawah, ke dalam Kristus, lebih dalam, lebih intim, setiap hari, setiap waktu, sepanjang kita. Kalau kita mau berakar di dalam Kristus, artinya saudara sampai saat ini lebih lagi mengenal Kristus. Amin. Lebih lagi ditanam kepada Kristus. Inilah kita orang yang berakar. Saudara, seringkali kalau kita mendengar kata akar, apa yang terbayangkan? Akar pohon ya. Wah, akar pohon yang masuk ke tanah. Semakin dalam, semakin kuat. Semakin dalam, semakin kuat. Kalau kita orang yang selalu mau berakar di dalam Kristus, semakin lagi dalam mengenal Kristus. Semakin lagi saudara mencintai Kristus. Inilah yang mau dikatakan bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan, hidupnya harusnya berakar di dalam Kristus. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan. Apa katanya? Tahu nggak saudara bahwa saat saudara diselamatkan Tuhan, kata seorang teologian berkata, Peter Wongso ya, sebagai orang Kristen yang telah diberi kasih karunia Allah atau diselamatkan, kita seharusnya mengalami proses berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kalau saudara mengalami namanya kasih karunia, saudara mengerti namanya kebaikan Tuhan, saudara harusnya tertanam dan berakar di dalam Kristus. Kalau kira-kira berakar, gampang nggak dicabut? Ya kalau masih kecil gampang, ya kan? Masih setahun, mungkin kan kita beribadah masih bisa. Tapi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 8 tahun, saudara harus semakin tertanam di dalam Kristus. Kalau kita baru mengenal Kristus 1 tahun, mungkin kita bisa digoda dengan tantangan apapun. Tapi kalau kita sudah berakar 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, saudara harusnya tidak lagi tergoyahkan dengan hal apapun. Amin. Banyak tawaran yang datang. Apa itu Yesus? Apa itu gereja? Hari Minggu apa? Enak kita healing, jalan-jalan, drakor, ya kan? Kalau salah ibadat, nanti bisa ya dari YouTube. Ya. Tapi tidak, saudara. Kalau saudara orang yang menikmati kasih karunia Allah, yang paling penting, yang pertama adalah berakar di dalam Kristus. Masalahnya, bagaimana caranya kita bisa berakar dalam Kristus? Ada 2 hal yang penting. Kita harus sama-sama renungkan dengan baik. Amin. Yang pertama, firman Tuhan. Siapa ini? Kenapa ya? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah yang pertama saudara harus terus hidup di dalamnya. Kalau saudara mau berakar di dalam Kristus, firman Tuhan adalah nutrisi, makanan pokok setiap orang percaya. Jadi kalau saudara katakan aku orang Kristen, aku orang percaya, tapi saudara tidak baca firman Tuhan, saudara sama saja bohong. Mengapa? Siapa di sini makan 3 kali 1 hari?
Kalau panggil sahabat 4 kali. Sekarang saya dan ibu lagi mengurangi makan hanya sekali 2 kali lah. Udah paling kuat itu. Malam nggak bisa makan lagi. Apa yang terjadi? Malam perut cawan. Aduh. Pertarungan paling besar saat kita mau mengurangi makan di waktu malam. Iya kan? Gak ada tenaga, lemas. Bang, angkatkan jemuran. Aduh, gak bisa lagi deh. Memasukkan kereta dari sebelah malam, aduh bentar lah. Kalau kita kekurangan nutrisi, asupan, makanan, akar pun seperti itu, saudaraku. Dan saudara pun seperti itu. Orang Kristen tanpa firman Tuhan, hidupnya akan kosong. Dia kelaparan terus. Kalau kita melihat Kristus, sekalipun dia Tuhan, dia Allah, dia selalu katakan apa? Agar tertulis. Artinya apa? Dia hidup di dalam firman kita sendiri. Kalau kita mau berakar semakin dalam di dalam Kristus, yang pertama yang harus kita sama-sama lakukan, sama-sama pelajari adalah setia bertahan dalam firman Tuhan. Aku sudah baca pastor. Kapan tadi? Saudaraku, apakah cukup hanya kita baca? Kalau orang Kristen yang mau berakar, dia mau tertanam lebih lagi, dia harus mengerti firman itu dan dia harus hidupi firman itu. Jangan kita hanya dengar firman, lewat berlalu. Kristus menggambarkan seperti apa benih yang ditabur. Ya kan? Kalau kita mau berakar, fondasinya yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi penolong saudara. Firman Tuhanlah yang menuntun kita, membimbing kita, mengajari kita untuk semakin lagi tertanam di dalam Dia. Orang Kristen yang berakar akan selalu hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Ada yang kedua, berdoa. Keren. Lucy tadi buat foto ini enggak ada ya? Oh ini juga keren. Doa, dengarkan ya, saya mau katakan seperti ini. Seringkali orang percaya menjadikan doa sebagai rutinitas dan ritualitas. Berdoa, udah lama, kapan? Udah tadi doa pagi itu tadi udah. Oke. Berdoa udah mak, berdoa makan. Udah. Tapi apakah kita berdoa hanya sebagai rutinitas kita aja? Doa sebelum tidur, doa sesudah bangun, doa mau makan, doa mau pergi. Apakah rutinitas? Apakah saat ritualitas kita saat kita datang ke gereja? Bukan. Doa adalah kebutuhan mutlak orang percaya. Amin. Iya. Kalau doa menjadi kebutuhan, berarti saat kita tidak berdoa, kita tidak mau ngapa-ngapain. Sama seperti makan tadi, kalau nggak makan, nggak mampu bekerja. Kalau nggak berdoa, nggak mampu melihat Kristus dalam hidup kita. Saya katakan, doa bukan cara kita menuntut kepada Tuhan, berarti doa cara kita berserah. Saudara, banyak sekali orang Kristen sampai saat ini hanya waktu ada pergumulan baru berdoa. Bapa Yesus, berpalu-palu menjerit-jerit kepada Kristus. Tapi saat sukacita, doa yuk, nanti lah mas Bapak. Doa yuk, bentar lagi di luar. Doa yuk, bentar lagi ke sana, ke sini, ke pesta, kemana pun. Tidak, saudara. Doa itu harusnya menjadi penyerahan diri kita kepada Allah. Kalau kita mau berakar kepada Kristus, lihatlah teladan Kristus. Saat dia memulai pelayanannya, apa dia lakukan? Dia sebelumnya berdoa. Doa bukan hanya saat kita menuntut. Lihatlah pergumulan ke Tuhan, benar, tidak salah saudara. Tapi apakah hanya sebatas itu kita mau berdoa kepada Tuhan? Hanya saat-saat mau ujian, ya, sama ini masih ujian, ya kan?
Tuhan Yesus sudah mengujian nanti besok hari Tuhan. Berkati aku Tuhan. Biar yang ku baca nempel semua di pikiran Tuhan. Iya kan? Iya, bang orangnya terutama ini. Iya kan? Kalau nggak berdoa, lah minal cendol lah, ya kan? Bahaya saudara. Kita berpikir doa itu wah, langsung kita berdoa langsung Tuhan jawab, wah, kau pintar kau anakku. Enggak. Tapi doa mau katakan kepada kita, Tuhan, sekalipun aku tidak pintar-pintar banget, aku berserah kepada Tuhan. Aku percaya aku lulus Tuhan. Itu berdoa. Doa menyerahkan kehendak kita menjadi kehendaknya Tuhan yang jadi. Bukan hanya kemauan kita. Kita mungkin berdoa, Tuhan cepatlah buat aku jadi kaya. Tuhan cepatlah naikkan karirku. Tuhan cepatlah angkat pelayananku. Saudara lihatlah Kristus saat diperhadapkan pada cawan itu. Dia berdoa, lakukanlah dan kehendakmu lah ya. Namun kehendakmu lah yang jadi. Saudaraku, kalau kita mau berakhir dengan Kristus semakin dalam, semakin kuat tertanam firman Tuhan dan berdoa harus kita. Bukan karena ditanya atau bukan karena kewajiban, bukan karena rutinitas kita. Berdoa belum, nanti lama jam 9 lagi. Berapa lama berdoa? 15 menit Pak. Enggak, bukan namanya. Tapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Hal yang kedua, buat firman. Wah, saya gak malu sebenarnya. Kenal ya baju merah ya? Kenal ya? Tetangga sebelah itu. Ya kan? Ini bertumbuh badannya. Ya kan? Saudara langsung pulang kan? Enggak. Saudara, kalau kita dikatakan orang yang mau bertumbuh, apa katanya? Bertumbuh artinya mengalami proses perubahan menuju kedewasaan rohani kita. Awalnya kita hanya bayi-bayi rohani, ya kan? Ditami-tami ke gereja, diajak ke gereja, diingatkan ke gereja. Tapi orang yang bertumbuh, dia tidak lagi ditami-tami, diajak-ajak, tapi dia mengerti, dia cinta Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Kalau kita katakan, aku udah 30 tahun pastor besar udah Kristen, aku udah 20 tahun mengenal Kristus, udah ikut aku semua tentang teologi, tentang pelayanan semua, tentang pemuridan. Tapi kalau masih diajak-ajak beribadah, melayani, persekutuan, berarti kita belum dewasa. Orang yang dewasa rohani, satu lagi, dia nggak gampang ngambekkan. Wah, langsung ketawa, apa ini? Bikin lagi. Iya kan? Oh ini memang benar saudaraku. Kalau soal tentang bertumbuh ini memang benar. Nggak gampang. Kita tahu tumbuhan bertumbuh itu ada prosesnya. Dan saat proses itu lah tantangan terberat saudara. Iya kan? Benar. Saat kita bertumbuh, sering kali kita dikecewakan. Saat kita mau bertumbuh, sering kali kita dihianati, disakiti, tidak dipedulikan, tidak dianggap. Wah, kau bilang Tuhan mengikut engkau penuh dengan sukacita. Tapi lihatlah, saudaraku seiman pun memusuhiku. Saya percaya di sini tidak ada, amin. Amin. Iya. Kalau kita orang yang bertumbuh, saudaraku, saat ditegur, enggak lagi, enggak gereja lagi lagu. Mampus kau masa bisa, datang atau ya kan? Kan seringkali kita seperti itu. Macam betul aja. Macam betul kali. Enggak, saudara. Kalau kita orang yang bertumbuh dalam kita, pemikiran kita, pola pikir kita, hidup kita, kerohanian kita pun bertumbuh semakin dewasa. Saat ada masalah, kita tetap tenang. Saat ada teguran, kita terima dengan sukacita, dengan bersyukur.
Saudaraku, apalagi soal teguran, bukan hanya tentang umur saudaraku. Setinggi apapun, seberapapun banyaknya umur saudara, kalau ditegur, kalau manusia lama, pasti ngambekkan, merajuk, datang lagi kecewa. Enggak saudara. Kerohanian, kedewasaan kerohanian bukan tentang umur, tapi tentang pengenalan saudara yang bertumbuh pada Kristus. Karena itu saudara, kalau kita betul-betul orang yang bertumbuh, berarti saudara sudah siap menikmati apapun yang terjadi di dalam kita. Saat kau disakiti, engkau tetap teguh. Saat kau dikhianati, engkau tetap katakan Tuhan baik. Apalagi kau tangguhnya kan, saat jualannya belum bayar laku. Sebab Tuhan baik. Dia dalam tambun kau baca jam 3 udah nggak ada dia. Nah, itu kalau baiknya Tuhan. Dia percaya, kalau aku punya waktu aku jualan. Imannya luar biasa. Orang yang bertumbuh saudara, imannya pun bertumbuh, pengenalannya akan Tuhan pun bertumbuh. Amin. Kita semua orang yang bertumbuh. Amin. Amin. Next. Saudara ingat ya, yang pertama kalau kita mau bertumbuh adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Ini caranya saudara. Hidup yang menjadikan Kristus sebagai pusat sentral kehidupan kita di setiap aspek kita. Kalau saudara menjadikan Kristus pusat, berarti Dia memimpin saudara, berarti Dia mengarahkan saudara, Dia menggerakkan saudara. Kalau kita lihat pusat ibu kota, Pak Jokowi yang menentukan arah jalannya roda pemerintahan. Sama seperti itu. Kalau saudara menjadikan Kristus sebagai pusat, Dia yang memimpin kehidupan kita. Artinya segala sesuatu tentang Kristus harus menjadi prioritas. Amin. Harus menjadi yang pertama. Harus Dia yang terutama. Harus Dia pusat dari segala aspek kehidupan kita. Kalau kita bekerja, ingatlah bahwa ada Kristus yang memberkati kehidupan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, ingatlah ada Kristus yang menegur kesalahan kita. Ini caranya kalau kita mau bertumbuh. Jadikan Kristus yang terutama dalam hidup kita. Berat saudara, sama-sama kita belajar. Bukan berarti saya sudah langsung mampu, tidak. Tapi kalau kita mau bertumbuh semakin indah lagi dalam Tuhan, Yesus harus jadi prioritas setiap orang percaya. Ada yang kedua, katakan bukan pikiran kita, bukan kekuatan kita, dan bukan kehendak kita. Apa saja yang menjadi kehendak Tuhan harus menjadi kehendak kita bersama. Kalau Tuhan katakan bergeraklah, bergerak. Saya mengingat saudara 3 tahun yang lalu, waktu Reverend Josefa menuju saya ke mengantarkan saya ke Kapal Perak. Kok nggak saudara? Saya dipanggil kali kumpul di sini. Saya ingat sekali bersama dengan Josefa berjalan bersama Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat di sana, saya pertama pun takut. Saya berpikir, benar nggak Reverend Josefa ini? Atau dia memasukkan saya ke kandang serigala? Iya saudara, di awal-awal. Tapi ketika itu saya responi dengan taat, tetap setia, maka pertumbuhan pekerjaan sehingga kehidupan kita bukan tentang kita, saudara. Selalu katakan Tuhan, aku hanya hamba yang harus taat kepada apapun perintahmu Tuhan, aku mau lakukan. Di gereja kita, apa yang Tuhan mau lakukan, mari sama-sama kepada Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, jadi kalau saudara mau bertumbuh, penting menjadi murid Yesus. Menjadi murid artinya memberikan diri dengan setia dan taat untuk diajar, diperlengkapi dalam mengikuti karakter Kristus. Kalau saudara katakan aku mau bertumbuh pastor, tapi saudara tidak mau menjadi murid Yesus, saudara. Orang yang mau bertumbuh
Kita mau diperlengkapi, dipersiapkan Tuhan, dididik, diajar. Sama seperti tanaman, kalau nggak dipupuk saudaranya, bertumbuh nggak? Disiram, kita tumbuh. Sama seperti kita, kerohanian kita dipupuk, dikasih makan, diajari, diperlengkapi, dididik. Itulah kita orang yang bertumbuh. Kita tahu tujuan kita menjadi murid Yesus. Tidak hanya katakan, aku kenal Yesus, aku percaya Yesus, beribadah yuk, nantilah. Aku mengasihi Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan Yesus, ayo melayani, nantilah. Tidak. Saya percaya saudaraku, kalau kita mau bertumbuh, siapkan hati kita untuk dimuridkan di dalam Kristus, dimuridkan di tengah-tengah gereja kita. Amin. Next, yang terakhir, inilah tujuan setiap orang percaya. Berbuah artinya kita mau berkomitmen di proses Tuhan, dibersihkan, dimuridkan. Di Yohanes 15 dikatakan apa? Kalau kamu berbuat baik, harus dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan artinya segala karakter manusia lama kita harus dibersihkan agar menghasilkan buah yang banyak dan manis. Amin. Kita semua mau berbuah. Amin. Jangan hanya mau saudara ikut-ikut saja mengikuti Yesus. Udahlah, yang penting beribadah, udah yang penting gereja, udah hadir, udah gereja anakku, udah mak, udah apa firman lupa aku mak, udah nggak apa-apa, besok gitu lagi buat. Udah gereja tadi, udah apa firmannya nggak tahu, yang ku tengok hanya lucu-lucu aja pendetanya. Enggak saudara, kalau kita katakan kita orang yang berbuah, artinya segala karakter manusia lama kita harus dibersihkan, harus dikikis. Yang tadinya gampang marah, dikikis menjadi gampang marah. Amin. Yang tadinya sering terlambat, tidak lagi terlambat. Amin. Saya menegur siapapun ini. Amin. Yang tadinya kurang disiplin, sekarang jadi lebih disiplin. Yang tadinya beribadah sekali-sekali, jadi setiap minggu beribadah. Itulah orang-orang yang dibersihkan, orang-orang yang dimurnikan. Tahu nggak saudaraku, bejana sebelum dia jadi indah, dia dibentuk, dibersihkan, dimurnikan, dibakar supaya jadi indah. Kalau kita mau jadi indah, mau berbuah yang manis, bakar semua karakter-karakter lain sama oleh Kristus. Penggendam yang tadinya kita pendam menjadi pemaaf. Ya kan? Pengaturannya kita emosian, kita murah hati. Yang tadinya kita shalom, ya shalom. Karena ada gitu kan, di gereja kami ada gitu. Shalom, shalom. Saya bilang sama saya, kalau begitu, bagaimana orang mau datang ke gereja kita? Bagaimana kita mau menyambut mereka? Itu yang kita tunjukkan. Shalom, shalom. Ada perubahan itu. Orang yang berbuah artinya segala karakter manusia lamanya sudah ditinggalkannya. Amin. Lalu pertanyaan, pastor, apa tujuannya? Ini saudara mendengarkan aplikasi ini. Next. Saudaraku sudah tahu, saudaraku, penggenapan janji Tuhan kepada Yehuda untuk apa? Orang yang berakar, bertumbuh, berbuah, bisa kita dapatkan saat kita tanam di gereja lokal kita. Amin. Iya. Gereja lokal adalah rumah saudara dan saya bertumbuh, belajar bersama-sama, makan firman Tuhan, makan pengajaran, makan apa semua yang Tuhan mau katakan kepada kita. Saudara tertanam, bertumbuh, berbuah. Inilah buah kita bersama. Inilah persekutuan kita. Kita harus saling membangun di persekutuan gereja ini.
Jangan nanti saat saudara datang ke gereja, siapa tadi salaman saudara tidak mengenal orang tersebut. Shalom, shalom, sudah 2 bulan belum tahu namanya. Ya kan? Bisa saja. Gereja lokal adalah tempat kita bersama-sama bersekutu, belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Jadi penting kita tertanam di gereja lokal, penting kita berakar di gereja lokal, penting kita bertumbuh di gereja lokal. Kan bisa belajar dari tempat lain, pastor. Bisa. Siapa bilang itu? Bisa. Tapi ingatlah saudaraku, pengajaran yang saya akan terjadi pada gereja-gereja kita, karena ada kesenambungannya. Lalu yang terakhir, kenapa kita butuh dan harus bertahan di gereja kita? Karena ada gembala yang membimbing rohani kehidupan kita. Itu banyak, jarang orang menaikkan tema ini ya, tentang gembala. Tapi saya mau katakan seperti ini sekarang. Kalau saudara mau berakar, bertumbuh dan berbuah, maulah dipimpin sama gembala. Gereja lokal selalu punya gembala sidang. Saat ini gembala sidang. Itu saya selalu dari dulu katakan, beliau adalah Bapak Rohani saya. Saya selalu menganggap itu. Jadi kalau saudara tertanam di gereja lokal, saudara bersyukurlah. Saudara ada yang mengembangkan saudara, ada yang memperhatikan saudara, ada yang menjenguk saudara, ada yang menghiburkan saudara. Kalau saudara ke gereja-gereja besar lalu, bisa saja saudara tidak kenal, pulang ibadah tak pulang tak. Tapi kalau saudara di tempat ini, saudara sakit, ada bangunan yang selalu bawa responnya cepat. Ada Bang Arman, ada pemimpin-pemimpin kawan, ada hamba-hamba Tuhan, ada gembala kita. Itulah yang akan menuntun kita sehingga kita menjadi orang yang berakar, bertumbuh dan berbuah pada Kristus. Saudara, berbuah artinya karakter kita harus mengalami perubahan dan menghasilkan buah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Inilah pertemuan kita. Coba tanya dari sini, Tuhan, sudah berapa orang membawa kebayaran Tuhan? Saya tanamkan di gereja sana. Saya katakan apa? Coba minimal satu tahun bawa orang beribadah kepada Tuhan. Maka kita percaya gereja kita seperti yang visi-misi gereja 150 jemaat tetap pasti Tuhan berkati. Ya. Karena apa? Itulah buah kita yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah buah yang manis itu. Itulah buah yang lebat itu, yang banyak itu. Buah karakter perubahan saudara dan buah jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada kita. Saya percaya saudara, di ulang tahun PLHC yang ke-8 ini, visi-misi ini akan terdengar. Dulu saya mengingat apa yang tersebut saya mengatakan 15 tahun pemirsa. Saya percaya sebelum 15 tahun ini Tuhan akan genapi gereja ini. Amin. Iya. Kenapa? Kita punya semua syarat, saudaraku. Kita punya semua syarat. Kita orang-orang yang berakar, kita orang yang bertumbuh, dan kita orang-orang yang berbuah di dalam Kristus. Masalahnya tinggal apa? Ketaatan, kesetiaan, komitmen kita. Mau nggak kita lihat gereja ini semakin dibunuh Tuhan, semakin melihat visi Tuhan, semakin mencapai visi Tuhan. Bukan orang lain, kita lah pelaku-pelaku secara itu. Amin. Saya percaya saudaraku, apa yang saudara rindukan terlebih dari kebahagiaan inginkan, pasti Tuhan akan mengampuni di tempat ini. Sepanjang kita mau sama-sama bergandengan tangan, sama-sama. Ini bukan pekerjaan satu orang. Saya selalu katakan di gereja saya, ini bukan tentang pastornya, tapi tentang seluruh bagian di tengah-tengah gereja itu yang bekerja sama. Maka saat kita bersama-sama bergandengan tangan, percayalah kita akan berbuah lebat manis untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya bersyukur Bapak yang baik, pada malam hari ini Tuhan, kami di dalam titik sejarah gereja New Life Anglican Church di tempat ini. Hari ini Tuhan kami merayakan
ulang tahun yang ke-8 saat Tuhan mendirikan gereja-Mu di tempat ini Bapak. Bapak yang baik, banyak hal sudah Kau kerjakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Banyak hal yang sudah kami lihat, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, agar semakin lagi Kau nyatakan visi-misi-Mu bagi gereja ini Tuhan. Agar apapun yang kami rindukan yang terjadi di gereja ini Kau genapi ya Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan, dan kami terus Tuhan melakukan firman ini Tuhan. Kami tertanam di gereja ini, berakar. Kami bertumbuh dengan baik dan pengajaran-pengajaran di gereja ini. Dan kami berbuah baik Tuhan, berbuah yang manis, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu akan Kau bawa di dalam berjalan kepada kemuliaan-Mu sampai kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Hamba juga berdoa semua jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya semua Tuhan kami bergandengan tangan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bukan hal yang mustahil yang kami inginkan, tapi Kau inginkan Tuhan, kami sama-sama melakukan visi ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami adalah bencana Tuhan. Kami adalah orang yang siap berakar, bertumbuh dan berbuah kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau pilih Tuhan. Keselamatan yang Kau berikan tidak akan kami sia-siakan, dan kami akan kembangkan dan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan Allah Tuhan. Kami percaya Bapak yang baik, kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu lewat gembala sidang kami di tempat ini Tuhan. Dan berdoa Bapak dan Tuhan, Kau memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Berikan hikmat, tambahkan hikmat Tuhan kepadanya Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar isi hati Tuhan Kau tempatkan di hatinya Tuhan, sehingga gereja ini semakin berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hal yang dirindukan, segala hal yang kami perlukan untuk gereja-Mu Tuhan, Engkau Allah yang menyediakannya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dahulu, sekarang, selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Amin.